Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Campaka Kuntatuna Putri, berasal dari kelas 3 WM07 dengan NIM 12010102232. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Wikarapreneur 1 dengan judul Pengaruh ditutupnya Taman Air Mancur Sri Baduga terhadap UMKM di Purwakarta. Sejarah Taman Air Mancur Sri Baduga. Sebelum menjadi Taman Sri Baduga, taman ini adalah danau yang cukup luas berbentuk bulat yang disebut Situ Bulet. Asal-usul Situ Bulet berkaitan dengan peristiwa perpindahan ibu kota Kabupaten Karawang dari Wanayasa ke Sindangkasih. Tepatnya sejalan dengan pembangunan infrastruktur kota Purwakarta pada tahap awal. Situ Bulet dibuat atas gagasan Bupati R.A. Surawinata. Pembuatannya berlangsung antara tahun 1830 sampai pertengahan tahun 1831. Situ Bulet dibuat dengan dua tujuan dan kegunaan. Pertama, sebagai sumber air bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat Kota Purwakarta. Air dari situ antara lain digunakan untuk keperluan ibadah dan kegiatan lain di Masjid Agung. Kedua, sebagai tempat kreasi. Untuk kepentingan kegunaan atau tujuan kedua, di tengah situ didirikan bangunan tradisional sejenis bangunan gazebo sebagai tempat istirahat. Boleh jadi berkaitan erat dengan salah satu hak istimewa Bupati, yaitu hak untuk menangkap ikan di sungai atau danau. Hak istimewa itu merupakan bagian dari gaya hidup Bupati waktu itu. Dalam kenyataannya, yang menangkap ikan bukan Bupati, melainkan sejumlah rakyat dalam acara itu. Bupati tinggal di Pasanggerahan yang berada di tengah situ menyaksikan sejumlah rakyat menangkap ikan. Acara itu biasanya dimeriahkan oleh iringan gamelan. Hampir bersamaan dengan kegiatan merenovasi pendopo tahun 1854, Situ Bulet pun diperbaiki dan diperluas. Hal itu menunjukkan bahwa Situ Bulet memiliki arti penting bagi kehidupan di Kota Purwakarta. Kota Purwakarta termasuk tempat yang bersuhu udara panas. Keberadaan volume air dalam jumlah banyak pada area cukup luas menyebabkan suhu udara di pusat kota menjadi tidak terlalu panas. Oleh karena itu, area Situ Bulet sangat memadai sebagai tempat rekreasi. Sekarang bangunan Pasanggerahan di tengah situ sudah lenyap. Demikian pula acara penangkapan ikan sudah tiada lagi. Namun demikian, sampai sekarang Situ Bulet tetap menjadi landmark Kota Purwakarta. Situ Bulet sudah dikenal luas oleh masyarakat Purwakarta. Saat ini Situ Bulet menjadi Taman Air Mancur Sri Baduga yang terkenal dengan keindahan air mancurnya. Saat ini Taman Air Mancur Sri Baduga ini menjadi air mancur terbesar se-Asia Tenggara. Air mancur ini beroperasi setiap Sabtu malam. Banyak pengunjung dari luar kota, bahkan turis mancanegara pun turut menyaksikan air mancur ini. Baik, identifikasi masalah Taman Air Mancur Sri Baduga. Dari latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa produk wisata dan citra destinasi maupun dua variabel yang penting bagi sebuah tempat destinasi wisata. Dengan demikian, dapat memahami mengapa orang berwisata, apa yang mereka inginkan, dan sebuah tempat wisata yang ingin dikunjungi, dan apa yang mereka persiapkan saat datang ke tempat wisata. Ketika hal-hal itu tidak dipahami dengan baik, akan terjadi sebuah konflik baik di tataran internal maupun tataran pemangku kepentingan di destinasi pariwisata dengan para pengunjung atau wisatawan yang datang. Analisis masalahnya adalah atraksi air mancur Sri Baduga telah berhenti sejak pertengahan Maret 2020 karena pandemik, dan alasan ditutupnya air mancur Sri Baduga juga karena sedang dilakukan pemeliharaan alat dan penataan manajemen. Dalam pengumuman tadi dijelaskan kapan objek wisata ini dimulai dibuka kembali untuk masyarakat. Disporabun hanya menyampaikan air mancur Sri Baduga ditutup dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Solusi masalah Taman Air Mancur Sri Baduga atau bisa disebut Situ Bulet selama ini menjadi salah satu andalan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Sejauh ini, air mancur yang terletak di pusat kota ini menjadi penyumbang terbesar kunjungan wisatawan ke Purwakarta. Kalau air mancur beroperasi, perekonomian masyarakat turut berkembang, misalnya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah, bisa disebut juga UMKM. Tetapi atraksi air mancur Sri Baduga telah dihentikan sejak pertengahan Maret 2020 karena pandemik, dan alasan ditutupnya air mancur Sri Baduga juga karena sedang dilakukan pemeliharaan alat dan
penataan manajemen. Cara terbaik untuk perekonomian masyarakat tetap berjalan yaitu dengan adanya wisata kuliner Purwakarta bisa disebut dengan Wiskul. Wisatawan dapat menemukan berbagai macam kuliner khas Purwakarta, mulai dari makanan berat, jajanan, hingga minuman. Wiskul Purwakarta biasanya diadakan di tempat-tempat strategis seperti di pusat kota, di sekitar objek wisata, atau di tempat-tempat lainnya. Wiskul Purwakarta biasanya diadakan secara rutin, baik secara mingguan, bulanan, maupun tahunan. Angka sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta adalah 63,1%, yang naik secara signifikan dari angka 4,99% pada 5 tahun sebelumnya. Peningkatan angka laju pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh 3 sektor dominan: industri, pengolahan, sektor perdagangan, sektor pertanian. Krisis global ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19, meliputi krisis ekonomi, aksesibilitas infrastruktur, dan pangan. Oleh karena itu, perlu diatasi dengan adanya pengembangan pariwisata, kelestarian lingkungan hidup, aksesibilitas infrastruktur, dan ketersediaan pangan di setiap daerah. Kesimpulannya, Provinsi Jawa Barat memiliki potensi wisata beraneka ragam, diantaranya itu wisata kuliner, wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, dan lainnya. Jawa Barat merupakan salah satu tujuan wisata karena memiliki berbagai sumber daya alam yang masih terjaga keasliannya, sehingga menjadi potensi besar untuk sektor pariwisata. Kabupaten Purwakarta termasuk kategori kabupaten terbaik ke-7 setelah Kabupaten Bekasi dalam Indonesia. Actrinives merupakan survei yang dilakukan dengan cara pengukuran level daya tarik suatu daerah. Pembangunan air mancur Taman Sri Baduga Situbondo dilakukan 3 tahap pembangunan. Tahap pertama pada tahun 2014, tahap kedua pada tahun 2015, dan tahap ketiga pada tahun 2016. Setelah pembangunan Taman Air Mancur Sri Baduga Situbondo masuk ke tahap ketiga, Taman Air Mancur Sri Baduga Situbondo semakin terlihat keindahan dan kemegahannya. Taman Air Mancur Sri Baduga dibangun tidak hanya menjadi objek wisata yang memiliki keindahan dan kemegahan, tetapi juga memiliki keunikan yang merupakan ciri khas dari Situbondo itu sendiri. Produk wisata dan citra destinasi merupakan 2 variabel yang penting bagi sebuah tempat destinasi wisata. Dengan demikian dapat memahami mengapa orang berwisata, apa yang mereka inginkan dari sebuah tempat wisata yang ingin dikunjungi, dan apa yang harus mereka persiapkan saat datang ke tempat wisata. Ketika hal-hal itu tidak dipahami dengan baik, akan terjadi sebuah konflik baik di tataran internal maupun antara pemangku kepentingan di destinasi pariwisata dengan para pengunjung atau wisatawan yang datang. Sarannya, Purwakarta disarankan untuk meningkatkan infrastruktur di dalam seperti lampu yang khusus diperbanyak karena banyaknya pohon yang membuat Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten lebih menjadi gelap. Terlihat pertunjukan dadakan pada malam hari, lalu toilet yang lebih diperbanyak lagi, dan kapasitas pengunjung untuk melihat pertunjukan bisa ditingkatkan, dan ini akan berdampak kepada peningkatan infrastruktur kembali dari tempat duduk dan toilet serta penambahan pegawai di Taman Air Mancur Sri Baduga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.